Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam barik ala sahbihi baik. Langsung kepada Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas. Waalaikumsalam, silakan. Nah, silakan, suara Anda tetangga baik di sini. Iya. Iya, silakan. Begini Buya, semoga Allah merahmati Buya dan keluarga dan Amin. para santri-santri Amin. Al-Bas Amin ya semuanya. rabbal alamin. Amin. Saya mau bertanya begini. Di lingkungan saya ini kan ada suatu kurban itu arisan. Tapi arisannya itu tidak misalkan tahun ini yang dapat keluarga ini, itu bukan. Jadi arisan tujuh keluarga. Nah, ketika ada berkurban sapi, itu hanya satu keluarga itu diambil satu orang atas namanya begitu. Jadi satu keluarga satu orang sampai 7 orang dalam 7 keluarga. Nah, apakah hal seperti itu bisa dikatakan termasuk sunnah dalam berkurban, Buya? Baik. Nah, kalau misalkan tidak, bagaimana solusi terbaiknya? Apakah misalnya diganti kambing atau bagaimana? Terus apa misalkan ada orang yang arisan seperti itu, tapi misalnya 2 keluarga, yang satu keluarga punya anggota 4, misalkan suami istri dan anak 2, yang satu keluarga punya anak 1, jadi suami istri dan anak 1, lalu berkorban bersama, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan apa tidak, Bu ya? Baik. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, korban itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Iya. Dan sunnah di sini ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Artinya sunnah ainiyah itu disunnahkan orang per orang nyembelih korban setiap tahun. Kalau ada. Kalau tidak ada, misalnya kita punya keluarga 7, suami istri dengan anaknya 5 misalnya. Berarti nyembelih tuh 7 semua anak sunnah ainiyah. Cuman kalau nggak punya, ya paling tidak jangan sampai tidak korban. Minimal 1 deh. 1 yang menyembelih salah satu. Kalau yang menyembelih salah satu, ayahnya misalnya nyembelih, maka sunnah kifayah yang lainnya sudah gugur. Artinya dia telah menjalankan sunnah ainiyah untuk dirinya, tapi sekaligus menjatuhkan sunnah kifayah. Seperti itu. Nah, ini seperti itu gambarannya. Kemudian kalau arisan, bisa saja arisan 2 model begini. Karena mungkin ini satu kampung tidak kaya-kaya amat, maka setiap tahun korban. Tapi kita bertuju yuk. Kita bertuju korban. Cuma ini kambing, tapi satu-satu. Jadi 7 tahun sekali. Jadi ngumpulin. Tahun depan duitnya dikasihkan kepada si A untuk beli kambing. Maka si A korban. Maka dia menjalankan sunnah ini untuk dia dan keluarganya, otomatis kifayahnya. Kemudian tahun berikutnya B. Itu sah yang demikian ini. Cuman dia menjalankan sunnahnya 7 tahun sekali. Bukan setiap tahun sekali. Sebab sunnahnya kan setahun sekali. Hendaknya sebisa mungkin setahun sekali. Baik. Kemudian, nah ini sistemnya lain lagi. Seperti yang Anda ceritakan bahwa arisan masih 7 keluarga. Cuma nanti menyembelih kambing. Itu sebetulnya menyembelih sapi. Sebetulnya nggak beda seandainya per keluarga ya. Karena 7 keluarga, anggap saja sapi 1 untuk keluarga A dulu tahun ini. Berikutnya keluarga ini. Bisa saja begitu. Cuman modelnya tadi sepertinya begini. Karena kalau sapi dibagi 7, maka ini juga sah jadi korban. Misalnya dari keluarga A ya mungkin diwakili, yang menerima adalah satu orang ayahnya misalnya, ya kan? Keluarga B juga ayahnya, dan C pun siapa saja di situ, maka sah. Jadi seolah-olah keluarga ini nyembelih kan 1 sapi dibagi 7. Jadi seolah-olah 1/7-nya adalah milik keluarga A, 1/7-nya B dan sebagainya. Maka bagi yang satu dari sebuah keluarga tadi, dia telah menjalankan sunnah yang sangat dikukuhkan ainiyah. Tapi begitu seterusnya, begitu juga, maka telah gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Artinya tuntutan sunnah sudah nggak ada lagi. Tapi kalau mau nyembelih sunnah tetap ada. Itu makna sunnah kifayah. Jadi kalau pengen paham sunnah kifayah itu kayak fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini. Kalau ada sholat jenazah itu, kalau sudah ada beberapa orang melaksanakan sholat jenazah, yang lain gugur, tidak dosa. Tapi kalau melakukan sholat
Tetap fardu kifayah. Ya. Sama sunnah kifayah begitu. Jika sebuah keluarga ada satu yang korban, maka sudah gugur yang lainnya. Tapi pun demikian masih tetap disunnahkan untuk berkorban yang lainnya. Intinya yang demikian itu adalah sah, tapi dengan catatan begini, dipastikan ditentukan dari 7 kambing tadi sepertujuan untuk keluarga A namanya siapa kira-kira, yang berkorban siapa, begitu untuk melaksanakan sunnah ini sekaligus akan gugur sunnah kifayah seperti itu. Kan setiap tahunnya kan katanya tadi 1 tahun ini satu keluarga ini hanya ngambil 1 gitu Bu ya. Anggap saja mungkin hari tahun ini yang kena adalah yang bapak gitu Bu ya. Dan mungkin nanti sampai jatahnya kepada anak gitu Bu ya. Sedangkan mungkin misalnya anak usianya masih belum balik Bu ya. Apakah nanti tetap dengan anak, Yang misalnya dihitung, jatahnya anak itu yang menggugurkan sunnah kifayah adalah orang yang mencukupi, orang yang seperti ayah, seperti dia adalah untuk boleh bertasarruf dengan hartanya. kalau misalnya jatahnya kan nanti puter besoknya tahun depannya istrinya anak gitu Bu ya. kecil, Atau nanti sampai mungkin ke anak yang istrinya kecil masih boleh. Itu apakah Dia nanti bisa berakal dan dia bisa menggugurkan beribadah. menggugurkan sunnah kifayah? Kali kecil dialihkan saja nanti kepada yang tua. Karena gitu apa? ya. Untuk menggugurkan sunnah kifayah harus orang yang disebut sebagai rasyid lah, di situ dikatakan. Rasyid itu orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk bisa berkorban dengan sendirinya. Jadi itu bisa saja. Hanya mungkin kami tambah. Bagaimana dengan korban patungan? Mungkin begitu, seolah-olah ada orang kalau korban patungan jelas tidak masuk dalam wilayah korban. Kalau ini bukan, ini beda. Karena apa? Terpenuhi korbannya satu orang, hanya itu tadi. Bisa jadi diganti dengan kambing 7. Cuman katanya kalau kambing 7 kurang gede. Kambing 7 satu. Boleh dibagi satu keluarga. Setiap keluarga berkorban dengan kambing itu. Ada yang namanya patungan di sekolah-sekolah. Bagaimana? Muridnya adalah 100. Patungan 10 ribuan. Akhirnya menjadi berapa? 10 juta, ya kan? Dapat 3 kambing, lumayan. Ini namanya korban apa? Korban-korbanan. Karena bukan begitu korbannya, tapi tetap mendapatkan kesunahan sedekah dan berlatih untuk berkorban, nggak apa-apa. Karena itu anaknya orang kaya juga ada yang nyumbang di sekolahnya untuk korban, tapi di rumah juga korban. Jadi itu hanya untuk melatih saja. Paling tidak hari raya itu harus bersenang-senang. Jangan dilarang. Maknanya tidak sah itu bukan dilarang. Jadi patungan korban di sekolah itu tidak sah sebagai korban, tapi bukan dilarang, tetap jatuh sedekah. Yang diterima oleh Allah, tapi bukan korban. Silahkan adakan, tidak apa-apa. Karena kalau tidak sayang dong, karena sekolah itu paling tidak ya sekolah SMA yang muridnya 300 ya, kalau bisa korban 15 kambing kan lumayan untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan itu. Ini tidak apa-apa. Cuman jatuhnya kalau patungan begitu bukan korban, jatuh sedekah.